Nah demikian pula halnya puasa. Sebelum kita melaksanakan puasa 6 Syawal umpamanya, kita mesti sudah tahu bahwa keparduan Ramadan sudah beres. Biasa ibu-ibu perempuan yang kedatangan haid itu otomatis Ramadannya ada kada puasa. Nah sesudah bulan Syawal, apakah dia puasa 6 atau mengqadha bulan Ramadan itu? Yang paling baik adalah mengqadha Ramadan, mengqadha bulan Ramadan. Kada usah puasa 6 karena ada hutang nang wajib. Andai kata puasa 6 bang berdahulu inya mengqadha kaina kada diharamkan itu. Kenapa sebabnya? Karena waktu mengqadha masih panjang. Waktu mengqadha masih panjang. Kan waktu mengqadha sampai Ramadan nah akan datang. Namun lebih baik andai kata dia mengqadha terlebih dahulu. Menurut sebagian para ulama, andai kata kita mengqadha puasa pada bulan Syawal, kita qadha bulan Ramadan, walaupun kita kada meniatkan puasa 6, tetap kita dapat pahala puasa 6 karena sudah termasuk di situ. Misal hutang puasa 6 hari atau hutang 7 hari, puasa mengqadha bulan Ramadan 7 hari, puasa 6 otomatis sudah pahalanya termasuk di situ. Itu menurut sebahagian pendapat ulama fikih. Menurut sebagian ulama lagi bahwa pahala puasa 6 kada dapat. Kalau kita mengqadha bulan Ramadan, pahala puasa 6 kada dapat. Karena puasa pulang biasa 6 hari bulan Syawal hendak mencari pahalanya. Itu pendapat nang kedua. Pendapat nang ketiga, puasa 6 sekaligus dapat pahala beserta mengqadha Ramadan bila kita niatkan puasa 6 itu. Jadi niat 2, saja aku puasa esok hari di bulan Ramadan sekaligus puasa 6 bulan Syawal. Bila niatnya 2 dinto dapat juga pahala kedua-duanya. Nah ini menurut sebahagian ulama lagi. Jadi ada 3 macam pendapat ulama. Nah, puasa jangan hendak menggawi nang sunat terlebih dahulu kalau masih ada hutang. Dikena puasa tarawiyah, puasa Arafah. Kalau masih ada hutang Ramadan, baik menutupi hutang itu. Walaupun dia kadang meniatkan tarawiyah, kadang meniatkan Arafah, kalau dia puasa mengqadha pada hari 8, 9 itu dapat sekaligus pahala puasanya. Itu pendapat nang kita umpati, pendapat ulama nang kita ikuti. Walaupun kita kadang berniat Arafah-Arafahan, pokoknya pada hari 8 saja aku puasa sunat tarawiyah, puasa. Saja aku mengqadha puasa Ramadan, saja aku mengqadha puasa Ramadan, tapi di hari 8 Zulhijjah otomatis dapat tarawiyah. Hari 9 kayaknya saja aku puasa mengqadha bulan Ramadan, otomatis dapat pahala Arafah. Nah itu. Demikian pula halnya zakat. Kalau kita masih ada hutang zakat, jangan hendak bersedekah sunat. Nah, kita masih ada hutang zakat, jangan bersedekah sunat. Kenapa? Karena Allah kada ketuju yang demikian itu. Allah suka kita menunaikan keparduan terlebih dahulu, hanya kita menggawi nang sunat-sunatnya. Zakat tahutang, misalnya zakat tahutang ini hari ini sampai sudah haulnya, sampai nisabnya, ditunda-tunda ditundanya mengeluarkan zakat, pada mestinya hari ini ditundanya. Akhirnya duitnya hilang, otomatis nyetah hutang zakat. Nah, selama zakat hutang itu belum dibayari, jangan hendak bersedekah sunat karena masih ada hutang zakat nang wajib baginya.
karena ini merupakan paling utama bagi para muqarrabin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan segala kefarduan yang telah difardukan Allah Azza wa Jalla. Tingkatan puasa memiliki 3 tingkatan, yaitu puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususul khusus. Puasa umum yaitu puasa sebagaimana yang telah dijelaskan secara terperinci oleh para imam dalam berbagai kitab fikih, yaitu mencegah perut dan kemaluan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Itu puasa secara umum. Di dalam tarikh sejarah, puasa ini dipardukan kepada kaum muslimin pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi Rasulullah 13 tahun di Makkah menyiarkan agama Islam itu kada ada puasa, kada ada bulan puasa lagi. Ramadannya ada bulan Ramadan, cuma kada wajib puasa. Nabi kita hijrah ke Madinah, sudah 2 tahun beliau di Madinah, hanya ada perintah puasa ini. Al-Quran mengatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang terbilang. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Puasa itu wajib hukumnya. Siapa-siapa yang sakit daripada kalian atau dalam perjalanan musafir, maka hitungan dari hari yang lain. Artinya boleh dia buka puasa, namun kena dikada di hari lain. Dengan catatan jangan sampai mangkadanya taka liwat Ramadan berikutnya. Nah, jadi diberi waktu mangkada itu selama setahun, mulai Syawal sampai Ramadan itu mangkada. Bagi orang-orang yang sudah tua atau orang yang punya penyakit yang kada ada harapan lagi sembuhnya, itu diberi keringanan kada puasa, namun dia diwajibkan membayar sehari 1 mud beras atau gandum, umpamanya pemakan di negeri kita gandum. Sambungan ayat Tuhan tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mampu berpuasa, orang-orang nang kawa puasa, dia membayar 1 mud sehari untuk memberi makan orang miskin. Ini siapa? 1, orang-orang yang hamil. Perempuan-perempuan yang hamil, dia kalau puasa takut keselamatan anaknya. Nya kawai puasa kada jadi masalah, tahan aja puasa. Cuma kalau inya puasa khawatir kena anak dalam perutnya macam apa. Nah, itu boleh berbuka puasa, boleh kada puasa, cuma kayaknya dikalda puasanya ditambah bayar 1 mud. Yang kedua, orang yang menyusui anak. Orang yang menyusui anak itu kalau inya puasa khawatir keselamatan anaknya, boleh kada puasa, namun kena dikalda dan membayar 1 mud. Yang ketiga, ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang puasa, yang mampu puasa itu boleh bayar fidyah. Ini ayat menurut sebagian ulama tafsir pada awal-awal turun kewajiban puasa. Kan puasa ini berat. Lalu bagi orang-orang di zaman Rasulullah yang hanyar-hanyar masuk Islam, itu mungkin berat puasa. Lalu dibolehkan bagi mereka yang kada hendak puasa, boleh bayar 1 mud. Orangnya sihat, bugar, kada ada penyakit napa-napa, cuma kada tahan haus, kada tahan lapar,
ini boleh aja kada puasa, tapi kena bayar 1 mud sehari. Ini pada awal-awal Islam. Nah, sesudah demikian berjalan, akhirnya turun ayat yang menyatakan bahwa tidak ada lagi pilihan bagi orang yang mampu berpuasa, mesti puasa, kada boleh lagi bayar mud itu. Nah, itu untuk menjinakkan hati orang-orang kaum muslimin. Karena mau dipukul berata, semuaan wajib puasa, ini hanya reba Islam orangnya. Mungkin kayaknya bisa menimbulkan banyak yang antipati terhadap Islam. Bah, lapah agama Islam puasa sebulanan. Lalu ayat pertama perintah wajib puasa ini, siapa nah hendak puasa nang hendak kada cukup bayar 1 mud sehari. Nah, sesudah umat Islam ini kondisinya bagus, imannya kuat, akhirnya kada ada lagi pilihan. Nah, sampai hari kiamat kayaknya kada ada lagi pilihan umat Islam hendak puasa hendak kada kau lagi, tetap wajib puasa bila mana mampu. Jadi kalau kita melihat di masa Rasulullah, banyak Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hukum ini secara bertahap, termasuk puasa. Kada berdasarkan semuaan mesti puasa. Yang kedua lagi yang Allah Subhanahu wa taala bertahap menurunkan hukum itu ada mengenai khamar, mengenai minum-minuman keras. Karena orang-orang Arab itu waktu jahiliyah kalau dipisahkan daripada arak, sehingga boleh dikatakan merata masyarakat Arab itu kecanduan arak. Kada minum arak saben hari. Nah, untuk menghentikan itu Allah Subhanahu wa taala kada secara langsung ampihan minum arak kada boleh, kada macam itu. Beberapa kali tahap menurut perkembangan kekuatan iman mereka. Ayat yang diturunkan pertama, Allah mengatakan qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad bahwa arak itu dosanya besar dan ada pula manfaatnya bagi manusia. Ini ayat yang pertama. Arak itu dosanya ada, manfaatnya ada. Nah, orang-orang kaum muslimin waktu itu yang sudah bagus imannya, mendengar ayat Tuhan itu hampir minum arak. Kenapa? Karena bujur bermanfaat, cuma dosanya ada. Umat Islam yang masih lemah imannya, masihnya minum arak. Kenapa? Karena dia Tuhan manfaatnya ada aja arak ini, biarlah berdosa, cuma ada aja manfaatnya. Nah, ini ayat yang pertama diturunkan mengenai khamar. Dalam waktu beberapa lawas Allah menurunkan lagi ayat wala taqrabu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat kalau kamu sedang mabuk. Nah, turun ayat ini, lalu kaum muslimin yang masih kecanduan arak, ini kalau minum arak imbah isya. Kenapa? Karena imbah itu lawas tahun subuh jangkanya. Kalau minum imbah maghrib kena sambil isya masih mabuk barangkali. Nah, minum imbah zuhur kena asar masih mabuk. Begitu Tuhan jangan dekati sembahyang kalau kalian masih mabuk. Jadinya minum arak paling imbah isya. Sampai kena subuh panjang waktu, jadi sudah sadar lalu subuh. Allah kadang menyuruh langsung berhenti minum arak kada. Nah, sudah beberapa lama demikian, iman kaum muslimin sudah kuat, hanya Allah menurunkan ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, artinya jar Tuhan, arak itu adalah perbuatan keji. Minum arak itu adalah perbuatan yang kada baik, gawian syaitan. Fajtanibuh, maka jauhi olehmu. Apabila kau jauhi, nah sesudah itu hanya kaum muslimin berhenti secara total minum arak. Menurut perawi hadis menyebutkan bahwa begitu turun ayat ini, kota-kota Madinah itu, gang-gang di Madinah itu banjir dengan arak. Kenapa? Dalam rumah ada yang 1 drum bisi arak, ada yang 2 drum bisi arak. Minuman hari-hari kayak kita banyu juga.
Nah, jadi begitu turun ini ayat jauhi arak, masing-masingnya membuang ke arak itu. Nah, Allah melarang arak ini melalui beberapa tahap. Nah, tergantung melihat keimanan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, puasa umum yaitu puasa sebagaimana yang telah dijelaskan secara terperinci oleh para imam dalam berbagai kitab fikih, yaitu mencegah perut dan kemaluan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Puasa khusus yaitu mencegah seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sebab menurut bahasa, kata saum, puasa, berarti mencegah seluruh anggota tubuh dari berbagai maksiat, adalah kewajiban yang harus lalu ditunaikan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa dalam arti khusus wajib menjaga mata, lisan, telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang menurut syariat makruh. Semua ini ia lakukan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Nah, jadi puasa khusus. Kalau puasa umum itu puasa untuk menggugurkan kewajiban. Artinya dengan adanya kita puasa umum, kita sudah kada dituntut oleh Allah lagi, lepas sudah kewajiban. Walaupun kita puasa masih mau berdusta, puasa masih melihat nang haram, puasa masih mendengari nang haram, puasa masih memakai pakaian nang haram, tapi dia menahan mulutnya daripada makan sesuatu dan kemaluannya daripada berbuat yang membatalkan puasa, itu sudah menggugurkan kewajibannya. Artinya kewajibannya sudah lepas. Nah, untuk urusan bahwa puasa ini mendatangkan pahala lawan inya, puasa ini akan memimpin dia kepada takwa, puasa ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, puasa ini untuk mengumpulkan dia bersama-sama dengan malaikat. Nah, itu puasa khusus. Maka puasa umum kada kawa. Pada waktu berbuka hendaknya ia juga mencegah perutnya dari memakan berbagai makanan yang syubhat. Bahkan ia tidak memperbanyak makan meskipun makanan itu halal. Sebab tujuan puasa adalah untuk mengusungkan perut, menghilangkan keinginan nafsu, dan melemahkan kekuatannya, serta meneladani para malaikat yang memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah dan suci dari berbagai keinginan syahwat. Dengan cara demikian, orang yang berpuasa akan menjadi dekat pula dengan Allah sebagaimana para malaikat itu. Menurut perkataan para ulama, Allah menciptakan malaikat. Malaikat hanya disangui akal. Malaikat disangui akal. Malaikat kadang mengenal makanan, minuman, perempuan atau dan sebagainya, karena hanya punya akal. Akal ini adalah makhluk Allah yang sangat dicintai Allah. Akal ini urusannya hanya kepada Allah. Akal. Bila orang tuh mau berbuat maksiat, itu orang kurang akalnya. Orang kafir, Allah mengatakan kada berakal sama sekali. Karena akal ini, orang yang ada punya akal, dia pasti taat kepada Allah. Akalnya makin sempurna, makin banyak taatnya kepada Allah. Nah, malaikat orang yang diberi akal sempurna,
Lalu seluruh kehidupan malaikat hanya untuk taat kepada Allah. Yang kedua, Allah menjadikan manusia makhluk yang paling lengkap. Diandaki akal ada, diandaki nafsu syahwat ada. Yang ketiga adalah hewan atau binatang, makhluk Allah yang kada diletakkan akal, yang kada dibebani hukum, kada dibebani syariat. Binatang kada ada syariat, kada ada hukum. Nah, cuma diandaki syahwat nafsu. Binatang pikirannya cuma makan, guring, kawin, berjalanan, nggak itu aja. Malaikat khusus untuk Allah, binatang khusus untuk urusan kenyamanan, kenikmatan, kelezatan, syahwat. Manusia ini yang sempurna diletakkan oleh Allah akal dan syahwat. Nah, bila mana kita kawa memenangkan akal daripada syahwat kita, daripada nafsu kita, berarti kita termasuk golongan malaikat. Kita kawa mengutamakan akal daripada nafsu syahwat, kita utamakan akal, nah berarti kita termasuk golongan malaikat. Bila mana akal kita tunduk di bawah nafsu syahwat kita, berarti kita termasuk golongan hewan, golongan binatang. Nah, bahkan lebih sesat daripada binatang.